jantung Pulau Jawa tersembunyi sebuah desa yang menyimpan rahasia nikmatnya secangkir kopi. Desa Banjarsari, Grabak, Magelang. Mungkin belum banyak yang mengetahui kalau di sini menyimpan biji kopi berkualitas luar biasa. Namun, di balik cita rasa yang kaya dan aroma yang memikat menyimpan kisah warisan yang menarik untuk diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aspuri, sering dipanggil Pak Puri gitu. Saya kepala desa Banjarsari sejak tahun 2007 sampai sekarang. Ini periode yang ketiga. Banjarsari terdiri dari 7 dusun. Luas lahan atau luas wilayah desa Banjarsari kurang lebih 269,195 hektar. Jadi sejarahnya kopi di Banjarsari itu ditanam oleh kolonial Belanda waktu itu, ditandai dengan adanya bekas-bekas gedung di lahan persilan tadi yang di situ dikuasai oleh yang namanya Tuan Terik, tapi manggilnya Tuan Tir kalau masyarakat. Kemudian setelah diolah menjadi kopi OC, belum sampai ke bubuk, ini kemudian dibawa ke wilayah Kragan Desa Losari yang sekarang juga ada peninggalan gedung dari Belanda. Sekarang menjadi Hotel Mesa Stella, yang di situ yang menguasai pada waktu itu namanya Pandeswan. Gedung yang ada di hutan peninggalan Belanda itu adalah gedung untuk bersinggah, berikutnya juga untuk menampung hasil panen kopi tersebut. Karena dengan berjalannya waktu Belanda sudah tidak menguasai Indonesia lagi, kemudian gedung itu dihancurkan atau dirobohkan atau memang sudah termakan usia. Kemudian masyarakat setempat ini memanfaatkan dari bahan-bahan material dari gedung tersebut. Sebetulnya kalau memang itu sekarang masih, ini sayang sekali Mak, untuk ya bisa dilestarikan menjadi cagar budaya peninggalan bersejarah. Tahun 2003 ini Desa Banjarsari untuk tempat calon penyuluh perkebunan kopi di Jawa Tengah, terus mengadakan pembelajaran SLPHT atau Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu tentang kopi, sehingga warga masyarakat Banjarsari bisa menanam kopi dengan baik dan dengan budidaya yang baik dan dilatih serta dididik oleh calon-calon penyuluh tersebut, sehingga masalah budidaya baik cara pangkas, terasiring, dan cara pemupukan yang berimbang ini masyarakat Banjarsari sudah bisa melaksanakannya. Kemudian karena lahan 105 hektar ini khusus untuk lahan milik rakyat, ini dirasa masyarakat Banjarsari ini masih kurang untuk menanam kopi, sehingga desa memprakarsai untuk membentuk yang namanya LMDH. LMDH itu lembaga masyarakat hutan. Tujuannya warga masyarakat Banjarsari supaya bisa nanam
kopi di lahan hutan tersebut, dan itu sudah diakte notariskan perhutani di Kedu Utara dan di Ambarawa. Pas panen raya, semua hasil kopi seluruh lahan yang ada di Banjarsari itu mencapai sekitar 848 ton dari lahan 105,933 hektar, belum penghasilan dari perhutani. Dari Pak Aspuri selaku Kepala Desa Banjarsari yang telah bercerita tentang sejarah kopi di desanya. Dan istimewanya kopi di sana menjadi penggerak roda perekonomian mayoritas warga Banjarsari, salah satunya Pak Riyadi, yang dengan senang hati menceritakan bagaimana dirinya menganggap tanaman kopi seperti anaknya sendiri. Ya, saya memperkenalkan, saya Riyadi, petani kopi Banjarsari, Grabak, Magelang, Mas. Jadi petani kopi kisaran 35 tahun, Mas. Masya Allah, Mas, ya. Kalau kita ibaratkan kita punya anak saja, Mas, gitu ya. Kita ibaratkan seperti punya anak, kita harus rawat, harus dididik, harus dimasukkan ke pendidikan. Nah, bahasane ora ngene, Mas, bahasane ngene. Ora meng sing butuhke perawatan ki ra meng bocah utawa bahasane utawa anak, Mas. Tanaman juga membutuhkan perawatan, harus ekstrim perawatane. Misalkan habis panen kita mulai pemangkasan panglepan, tuh namanya panglepan, pangkas lepas panen. Lalu nanti setelah turun hujan ya kita harus ngasih pupuk. Setelah itu tunas-tunas mulai tumbuh itu, kita ambil mana yang produktif, mana yang tidak, itu harus pandai seperti itu, Mas. Kita harus benar-benar mengasihi dan mencintai tanaman ini, sebenarnya harus dicintai benar, Mas. Kalau dibiarkan gitu aja kan ya tidak mungkin ada menghasilkan hasil yang berlimpah, itu tidak mungkin, Mas. Harus ada proses perawatan yang istimewa, Mas, tentunya. Kebun yang saya miliki ada 6 titik, Mas, 6 titik kebun, Mas. Itu ada, Mas, yang sifatnya kebun saya itu yang sifatnya kebun warisan dari nenek kami, kebetulan dari nenek kami, lalu diwariskan ke orang tua kami, lalu diwariskan lagi ke saya. Kalau kebun yang warisan itu kan memang umurnya ya lebih tua dari bapak saya, terus terang umurnya lebih tua dari bapak saya. Mungkin kisaran kalau bicara umur pohon kopi itu kisaran 80-an tahun, Mas. Kalau soal panen itu, wah, Mas, 1 tahun sekali, Mas. Petani kopi saat panen itu 1 tahun sekali. Ya, kebetulan saat ini kita mengalami panen raya juga, Mas. Saat ini kita mengalami panen raya. Hasilnya sangat memuaskan dan sangat-sangat memuaskan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang telah mengkaruniakan petani kopi saat ini, Mas. Ya. Kalau kebun saya kisaran yang 6 titik itu bisa mencapai 15 sampai 20 tonan, Mas. Ya, harus ada perawatan, harus maksimal, Mas. Seperti itu, pemupukan juga, ada perawatan bawahan seperti ada suket-suket yang terlalu lebat itu harus dibersihkan. Mungkin ada juga daun-daun kering seperti ini berserakan, harus nantinya setelah panen lanjut bersihkan gitu, Mas. Kalau prosesnya cara pembedian juga pasti setelah cara proses pembedian lalu kita bawa pulang, kita kumpulkan. Setelah kumpul mungkin kita ada yang sifatnya itu harus dikeringkan, mungkin ada sifatnya yang ada dijual itu basahan, tergantung kita kondisi masalah keuangan kekeluargaan, Mas, gitu. Maksudnya kalau waktu-waktu tidak membutuhkan pembiayaan yang besar lah, itu ya kita pulang, kupas, keringkan, lalu kita simpan dulu gitu, Mas. Kita harus pandai-pandai untuk manajemen masalah itu, Mas. Masalah panen, bagaimana untuk antisipasi kita
kedepannya untuk panen lagi, itu kan harus pandai-pandai untuk mengatur itu masalah manajemen. Jadi gini Mas, soalnya 1 tahun itu waktu yang lama, terus kita panen jangan kita bahasane wong Jawa aja dumeh nggek panen gitu Mas, bahasane wong Jawa aja bahasane aja nggek dumeh nggek panen, lalu bahasane yang boros-boros itu ndak, ya kita harus atur strategi, atur masalah keuangan rumah tangga Mas gitu. Kalau yang bagus itu harusnya petik merah, tapi yang sering itu kita kerjakan, kita petik itu biasanya petik natural Mas, petik natural udah bener-bener itu masa udah merah, masih ada yang itu bahasane wong kene reming-reming kan Mas, ada hijau, ada merah, ada kuning, itulah bahasanya seperti itu Mas. Oh tentu ada Mas, harapan petani kopi itu bagaimana harga bisa tinggi sesuaikan dengan jerih payah petani kopi itu. Kalau harganya pendek, harganya rendah sekali, itu petani kopi bahasanya nangis tatangisan Mas, nggak sesuai, nggak memenuhi target untuk perawatan itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawar. Saya asli dari Magelang, tepatnya di Desa Banjarsari di Grabak. Kebetulan saya sendiri sebagai pelaku usaha di bidang perkopian. Dulu basic saya awal-awal di pertanian kopi, kemudian merambah di penebasan waktu itu. Kurang lebih di tahun 2024 saya menekuni di bidang perkopian lewat penebasan kopi. Alhamdulillah Mas, kalau saya sendiri sudah menyadari adanya potensi besar di kopi Magelang ini udah lama. Kemudian memang saya hanya sadar dengan secara kesadaran saya sendiri, artinya belum banyak orang yang memahami bahwasanya kesadaran ini atas potensi Magelang yang begitu besar di perkopian itu. Dari berbagai hal ini kopi Magelang sangat menonjol, terutama memang secara karakternya kopi Robusta ini memang banyak diminati banyak orang. Terlebih di kopi Magelang sendiri, dari kopi kita itu ukuran size di green bean-nya itu sangat racak itu Mas, di atas 7 mili. Nah itu nanti kalau kita masuk ke grading kopi grade 1-nya itu akan lebih banyak yang sukses gitu dibanding yang disebut orang kopi umbaran zaman dulu gitu. Nah, sekarang potensinya sudah meningkat seiring dengan pengolahan di pertaniannya, di perawatannya dan sebagainya gitu. Belum lagi kalau kita melihat dari potensi dari cita rasa yang ada di kopi Banjarsari ini betul-betul punya karakter sendiri. Rata-rata di sini lebih ke disebutnya setelah kita mencicipi kopi itu begitu kuat sekali pahitnya karena kadar gulanya yang sangat rendah, kemudian kadar kafeinnya yang begitu tinggi. Untuk menjaga kualitas kopi yang ada di wilayah kita, itu kita sering sosialisasikan ke masyarakat untuk menjaga keseimbangan tanah. Di situ kita tetap menjaga secara pemupukan yang lebih ke organik. Karena faktanya kalau kita terlalu membuat pemupukan dengan bahan-bahan kimia itu nanti karakter itu akan dapat berubah. Mulai dari perubahan dari produksinya, kemudian cita rasanya juga berubah gitu. Makanya sering kita dalam kerja kelompok ataupun di perkelompokan di dusun itu kita sampaikan kalau untuk menjaga kualitas rasa itu kita paling utama adalah di pemupukan di tanahnya. Kemudian nanti di pasca pemupukan di pengolahan
tanah sekitar itu ada tegakan, itu yang juga berpengaruh ke rasa yang nanti membantu pembungaan pasca itu benang sarinya itu termasuk menjaga dari kualitas rasa yang ada di desa kita itu. Kemudian untuk penjualan dari hasil panen kita di kopi Banjarsari ini, kopi Magelang ini, kita memang belum ada satu pintu yang langsung menjual secara khusus gitu, belum. Kemudian yang ada itu kita ada beberapa segmen di penjualan yang kalau kita lihat kalau pasca panen maka lebih banyak orang menjual ceri. Di situ petik langsung dijual. Itu ke prosesor-prosesor yang ada itu di wilayah-wilayah tertentu ataupun di Magelang sendiri. Kemudian dijual secara yang di segmen green bean itu juga permintaan sangat besar, sehingga kadang-kadang itu dengan keadaan yang belum siap selepas proses setelah panen tapi permintaan sudah terus meningkat. Kemudian ada juga yang seperti kita lakukan itu di segmen produksi kopi yang dijual memang sudah siap untuk diseduh, sehingga tidak hanya saya saja yang bisa membranding hasil bumi kita sendiri, kemudian kita branding dan kita berikan nama dan kita berikan pengolahan tertentu sehingga kopi ini betul-betul ke konsumen ini siap untuk diseduh seperti yang kita branding ini. Kemudian dari segmen penjualan di kopi seduhnya ini memang kita harus kreatif dengan cara kita branding masing-masing dari kita, dari hasil kebun kita ini. Ada beberapa di Banjarsari, ada beberapa brand yang kita launchingkan dan kita mulai merintis branding itu, termasuk di punya saya sendiri kopi Gedong, ada yang dari dusun sebelah itu yang di Mejing itu kopi Bajing, kemudian dari dusun Butuh, Lembah Butuh itu dari kelompok tani juga itu kopi Wayang. Di situ kita belajar menjual secara lebih, tidak hanya yang tadi cherry dijual, green bean dijual, tapi kita lebih bisa mengenalkan kualitas yang lebih dalam. Kalau ternyata kopi Banjarsari ini siap seduh juga di situ sudah ada yang siap produksi gitu. Di sini ketika kita membuka ataupun branding, kita maka akan membuka beberapa hal, beberapa lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Di situ kita ambil contoh yang dari saya sendiri, sudah ada 6 orang yang selalu aktif dalam kesehariannya, mulai dari huller, pengupasan kering, kemudian roasterinya ada juga, kemudian di penyeduhannya juga ada, packing juga ada. Nanti di situ kita akan lebih bisa membuka lagi lapangan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar gitu. Kemudian dari soal kualitas nih, dari kopi Magelang sendiri, kita memang apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita paparkan itu dari kualitas kita berani bersanding, berani beradu. Contohnya kita memang bersandingan dengan kopi Temanggung ataupun kopi Batang, Sukoharjo, kita siap untuk beradu dari cita rasa, dari kualitas produksinya, dari kualitas bijinya dan sebagainya, kita siap. Memang kita betul-betul potensi kopi Magelang itu sangat besar. Kemudian dari harapan saya khususnya dari kopi Magelang sendiri itu betul-betul kopi yang nanti berkarakter, kemudian dikenal dari berbagai wilayah. Jadi kopi yang memang nanti dikenal oleh halayak umum baik nasional ataupun internasional, sehingga memang nanti kopi Banjarsari ini membawa dampak secara ekonomi secara keseluruhan gitu, yang mana sekarang memang sudah didukung oleh beberapa pemerintah desa juga mendukung, pemerintah kabupaten juga mendukung dengan adanya program-program khusus untuk di Banjarsari, dengan harapan terus akan bisa meningkatkan kualitas, mutu dan produksi di kopi Banjarsari ini.